wabarakatuh. Hai semua, saya Septi Utari. Saya mau menjelaskan ke teman-teman semua bagaimana cara uji normalitas, homogenitas, dan juga uji T1 sampel. Yuk langsung saja. Teman-teman, aku akan menjelaskan cara kita melihat suatu data itu berdistribusi normal atau enggak. Nah, jadi ini namanya uji normalitas, teman-teman. Dalam uji normalitas ini ada dua metodenya. Yang pertama bisa dengan uji Kolmogorov-Smirnov atau bisa dengan uji chi-square. Dan masih ada metode lainnya, teman-teman. Tapi di sini saya akan menjelaskan dengan uji normalitas cara Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov ya, teman-teman. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, data dasar ini ditransformasikan dalam nilai Z yang untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Syaratnya itu adalah datanya itu harus berskala interval atau rasio, yaitu kuantitatif ya. Terus datanya juga tunggal, belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, dan datanya dapat untuk N besar ataupun N kecil. Nah, di sini Septi sudah menyiapkan datanya, yaitu data dari suatu penelitian nilai ulangan dari 30 siswa kelas 10 siswa SMP Negeri 3 Palembang, yaitu 95, 60, 70, 70, 65, 55, 65, 75, 80, 75, 55, sampai bla 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 80 ya. Teman-teman bisa lihat nih datanya. Nah, selidikilah dengan A sama dengan 5%, apakah data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, untuk mengetahuinya kita juga harus tahu syaratnya. Nah, syaratnya itu jika nilai mutlak dari FT min Fs kurang dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka HO diterima dan HA ditolak. Dan bisa dikatakan ini distribusi normal. Nah, tapi jika nilai FT Fs lebih besar dari nilai tabel Kolmogorov, maka HO ditolak dan HA diterima, maka distribusi tidak normal, gitu teman-teman. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Nah, ini kita tuliskan dulu datanya itu. Oke, nah ini udah ketemu nih, kita urutkan caranya, kita blok sampai bawah. Terus klik kanan, terus ada sort smallest to largest ya. Nah, udah berurutan nih. Terus ini kan belum dikelompokkan nih datanya, maka kita kelompokkan. Kita lihat kan frekuensinya belum ada nih. Nah, untuk frekuensinya biar kita nggak hitung satu-satu ya, kita pakai rumus sama dengan terus count if. Nih, count if terus 2 kali, terus kita blok data yang ada di X ini sampai bawah. Ini katanya ring sama kriteria, jadi kita pakai koma, terus klik yang ini yang 55 ya, tuh kita enter, wah udah muncul nih. Terus kita drag and down. Nah, udah nih. Untuk frekuensinya totalnya ini berapa kita kan belum tahu nih, tapi dari soal udah sih 30, tapi kita lihat bener nggak 30. Jadi sama dengan sum itu jumlah ya, artinya 2 kali. Terus drag and down yang FI-nya itu, terus enter. Nah, bener kan 30. Nah, habis kita mencari frekuensinya, kita cari frekuensi kumulatifnya, F-cum. Nah, jadi dalam tabel ini kita harus mencari nilai FT Fs-nya ini, FT min Fs-nya. Nah, untuk mencari nilai mutlak FT min Fs-nya, kita harus cari dulu nilai-nilai yang lainnya kan, nggak mungkin langsung ketemu. Jadi di sini F-cum dulu. Frekuensi kumulatifnya ini dijumlah antara data pertama dengan data kedua sampai ke bawah ya. Ini tetap gunakan 5. Terus yang kedua ini sama dengan yang data yang pertama ditambah. Oke, ditambah data yang kedua ini. Oke, enter. Oke, kita tarik ke bawah. Tuh, langsung muncul ya. Terus setelah kita cari F-cum, kita juga cari Fs. Nah, kenapa cari Fs? Kan di sini dimintanya tuh mutlak FT min Fs. Jadi Fs, rumus Fs-nya ini adalah F-cum min N. F-cum per N ya. F-cum dibagi N. Oke, F-cum-nya udah dapet nih. N-nya juga udah dapet 30. Jadi langsung saja sama dengan F-cum, klik F-cum, terus dibagi N. Nah, karena ini datanya N-nya untuk semua data, kita klik F4 ya, F4 sampai muncul dollar ini ya, dollar kayak gini. Oke, kita enter, tuh muncul, terus kita tarik ke bawah.
Oke, muncul sudah fs-nya. Sekarang kita cari nilai dari z-nya. Nah, nilai z-nya itu ada pada tabel z, tapi juga bisa dicari lewat Excel biar kita lebih mudah gitu teman-teman. Untuk nyari z-nya ini, rumusnya itu adalah xi dikurang x bar, terus dibagi s. Oke. Nah, karena rumusnya itu pakai X bar, sedangkan kita nggak tahu nilai X barnya belum ada kan di sini. Nah, kita cari nilai X barnya itu, gitu. Kita cari nilai X barnya, kayaknya tulis di sini aja ya. X barnya atau rata-rata ya. X bar itu rata-rata. Terus di situ katanya juga S. Kita juga perlu S-nya. S-nya itu artinya standar simpangan baku ya. S itu simpangan baku. Nah, untuk cari nilai rata-ratanya itu, yang kita perlu itu adalah sama dengan average ya teman-teman. Average, oke. Klik datanya nih, XI sampai bawah seluruhnya. Oke, terus enter. Tuh, udah ketemu nilai rata-ratanya. Sekarang kita cari nilai simpangan bakunya, ini adalah standar deviasi sama dengan ya, jangan lupa sama dengan. Kalau nggak sama dengan dia nggak muncul teman-teman. Ini def s. Klik 2 kali, terus kita klik yang ini juga. Data dari x ini, data seluruhnya. Oke, kita enter. Wah, langsung muncul nih. 12,08 kan. Nah, udah nih x bar sama simpangan bakunya sama s-nya. Langsung kita ke tabel z-nya ya. Kita lihat hasil dari tabel x z-nya. Katanya rumusnya sama dengan xi. Oke, kita klik x. Oke, kita pakai buka kurung dulu ya. Kita klik xi. Oke, habis klik xi, kita klik simpan dikurang x bar katanya. X bar tuh rata-rata kan. Nah, ini rata-rata. Terus karena ini rata-ratanya untuk semua data, kita klik F4. Oke, udah nih. Terus tutup kurung, dibagi S. Nah, dibagi S simpangan bakunya. Oke, karena simpangan bakunya juga untuk semua data, jadi klik juga F4. Oke, kita enter. Nah, langsung muncul nih min 1,5. Oke, kita drag and down sampai bawah. Muncul. Habis cari Z, sekarang kita cari FT-nya. FS udah FT. Sekarang FT. Rumusnya itu adalah norms this Z. Oke. Rumusnya itu sama dengan norms. Nah, ini ada dua kan? Oke, ada norms tanpa S sama ada yang S. Kita gunakan yang ada S-nya ya. Nih, norms this Z. Nah, norms di Z, kita klik yang Z ini. Oke. Kita klik yang pertama aja ya. Data yang pertama, oke, enter. Tuh, muncul, kita tarik ke bawah. Oke. Udah muncul FT-nya, udah diketahui. Terus kita cari FT min FS. Kan dimintanya itu F mutlak FT min FS. Jadi kita cari FT-nya tanpa dimutlakan dulu ya. FT min FS. Nah, untuk cari FT min FS ini ya gampang kan, FT-nya udah ada, FS-nya juga udah ada. Jadi klik FT, sama dengan, jangan lupa loh, sama dengan klik FT min FS. Oke, enter. Nah, udah ketemu nih, kita tarik sampai ke bawah. Sekarang kita cari nilai mutlaknya. Kalau nilai mutlak artinya nggak negatif ya, selalu positif. FT min FS. Nah, untuk nilai mutlak ini, kalau misalnya dibalik, FS min FT itu sama aja, karena ini kan mutlaknya gitu. Oke, sekarang kita sama dengan, kalau mutlak ini rumusnya itu absolut teman-teman, ABS tuh muncul. Terus kita klik 2 kali dan kita klik yang FT min FS nilainya. Oke, kita enter. Wah, langsung muncul kan. Kita tarik ke bawah. Nah, kita cari nilai D-nya. Nilai D ini adalah nilai dari mutlak FT min FS, tapi yang diambilnya itu yang maksimal. Oke, sama dengan max. Kita klik max. Kita lock data yang dari mutlak FT min FS. Terus kita enter. Muncul. Tuh, berarti nilai besarnya 0,11. Oke, sekarang kita cari nilai K-nya. Nilai K. Nah, nilai K ini adalah nilai tabel Kolmogorov-Smirnov-nya, teman-teman. Jadi, caranya itu kita lihat di tabel nih. Saya tuh udah nyediain nih tabelnya, tuh. Tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov.
cara lihat tabelnya, ini kan pada soalnya dengan selidikilah dengan A sama dengan 5%. 5% berarti 0,05 dong. Terus data N-nya itu sebanyak 30 nih, N-nya sebanyak 30. Jadi kita lihat 0,05 dan N 30. Nah, di sini N-nya 30 nih, 30. Terus A-nya 0,05. Jadi datanya yang ada di sini dong. Ini ya, 0,242. Jadi 0,242 nilai K-nya. 0,242. Oke. Udah ketemu nilai D sama nilai K-nya. Jadi kita udah bisa menebak, udah bisa melihat kalau itu distribusi normal atau enggak. Dengan cara kita lihat di keterangannya. Tapi kita warnain dulu yang ini. Oke, tuh udah. Nah, kita udah tahu nih nilai D sama nilai K-nya. Sekarang yang harus kita lihat adalah kita analisis nih hasil dari kita lihat terus ya, hasil dari D, hasilnya sama dengan D di sini nilainya 0,11 0,1118. Oke. Terus nilai K-nya 0,242. Jadi mereka lebih besar dong. Lebih kecil. D lebih kecil tuh. D lebih kecil dari nilai K-nya. Nah, nilai K-nya 0,242. Jadi berarti kita lihat di keterangan di atas, berarti karena lebih kecil, jika nilai FT mutlak F dengan Fs lebih kecil dari nilai tabel Kolmogorov Smirnov, maka HO diterima dan HA ditolak. Jadi kalau HO diterima dan HA ditolak, maka data tersebut berdistribusi normal. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai distribusi normal atau uji normalitas ya. Oke teman-teman, sekarang saya mau jelasin cara kita menguji data tersebut homogenitas atau enggak. Nah, caranya ini kita siapkan dua data. Kita sudah ada dua data di biaya iklan untuk penjualan dalam mingguan ya. Ada dari misalnya iklan melalui endorsement dan juga iklan melalui AdSense. Nah, ini kedua data ini homogenitas atau enggak. Caranya itu kita buka data, klik data, terus data analyze. Kalau misalnya nggak muncul, kalian klik kanan, terus masuk klik edit in, dan analisis to pack VBA, go, dan kalian centang analisis to pack dan analisis to pack VBA. Oke, nanti bakal muncul. Oke, langsung saja kita klik data analyze. Nah, di sini kita klik yang F-test to sample for variance yang ini ya. Oke, nah variable range pertama itu yang ini, iklan endorsement yang ini. Oke. Sedangkan variable 2 range-nya itu yang iklan AdSense-nya yang itu. Terus untuk alpha-nya 0,05, output range-nya gunanya kita bisa meletakin gimana hasilnya di sini ya, di kolom D. Oke, nah langsung muncul nih teman-teman hasilnya. Untuk melihat data ini homogenitas atau enggak, itu kita lihat dari F-nya, nilai F-nya itu kayak gitu jelas. Kita lihat nih nilai F sama F critical one tail-nya. Kalau F itu lebih besar dari F critical one tail-nya, maka itu tidak homogenitas. Tapi jika F lebih kecil dari F critical one tail-nya, maka data tersebut homogenitas. Oke. Kita lihat F-nya. F-nya itu lebih kecil dari F critical one tail-nya. Sehingga nilai F-nya itu 1,76, tapi di laptop saya ini komanya itu titik ya teman-teman. Terus ini kurang dari F critical-nya, F critical one-tail-nya 2,5769. Nah, bisa dilihat kan hasilnya itu F-nya itu lebih kecil dari F critical one tail-nya teman-teman. Jadi, karena lebih kecil, maka data tersebut homogenitas. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan dari homogenitas. Oke teman-teman, sekarang Septi mau jelasin cara kita uji T-sample. Oke, nah di sini Septi sudah menyediakan datanya total penjualan baju per hari sebanyak 20 data. Untuk langkah-langkah menguji potensi tersebut adalah pertama mencari rata-rata sampel. Oke, rata-rata. Cari rata-rata sampel. Langkah
langkahnya. Satu, rata-ratanya ya. Kita cari rata-ratanya. Untuk rata-ratanya sama dengan average, seperti biasa teman-teman, average, terus blok data ini, tutup kurung enter. Oke, 30,7. Kemudian yang kedua, mencari standar deviasinya. Sama dengan standar deviasi SPDEF yang ini ya. Terus kita blok datanya. Nah, tutup kurung enter. Oke, sudah nih langkah kedua. Sekarang langkah ketiga, mencari jumlah sampel. Jumlah sampel di sini adalah nilai n-nya. Nilai n-nya sama dengan count. Oke, kita blok, kita tutup kurung enter. Setelah n-nya dapat, sekarang kita cari t hitungnya. Langkah keempat, mencari t hitung. Kemudian untuk cari t hitungnya adalah rumusnya itu, oke teman-teman, rumus t hitungnya udah ada nih, X bar min ini. Nah sekarang kita masukkan nih ke matematikanya. Jadi X barnya rata-rata yang kalau tutup kurung, X bar terus dikurang yang ini 30, rata-rata penjualannya 30 ya, jadi kurang 30 terus tutup kurung, terus dibagi S itu standar deviasinya berapa, bukan tutup kurung juga. Terus standar deviasi dibagi lagi sama akar N. Akar N ini kita gunakan SPRT. Nah ini. Oke. Nah akar N ini N-nya 20. Kita masukin 20, tutup kurung lagi. Sekarang enter. Nah muncul t hitungnya 0,219. Sekarang udah cari t hitung, kita cari yang t tabelnya lagi. 5 t tabel. Untuk mencari t tabel di sini, rumusnya itu kita cari ini sama dengan tin ya. Nah yang ini tin V terus 0,05 dibagi koma probability-nya terus n-1. N-nya itu 20 min 1. Oke. Udah dapet, kita tutup lagi, enter. Nah, 2,093024. Oke, teman-teman, sekarang yang keenam, pengujian hipotesisnya. Nah, untuk pengujian hipotesisnya ini, kalau lihat di situ t hitungnya 0,2, terus t tabelnya 2,09. Jadi berdasarkan data tersebut, maka t hitungnya lebih kecil dari t tabelnya, maka HO diterima. Jadi HO adalah, nah jadi teman-teman, saya tuh udah jelasin uji normalitas, terus uji homogenitas, dan terakhir uji t-sampel. Jadi itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita yang saat ini sedang kuliah di pendidikan matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.